Shalom pemirsa CPNews semua. Bertemu lagi dengan saya di dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Baik, buku ini diambil dari tulisan Nyonya Ellen G. White, di mana buku ini akan kita memiliki banyak referensi yang baru pada saat kita mempelajarinya. Karena di sini dikatakan bahwa buku ini memiliki bahasa yang jelas, bahasa yang sederhana, dan juga indah. Jadi sifatnya itu memberikan kita petunjuk kepada orang yang mau belajar. Jadi kita mau belajar berarti kita akan diberi petunjuk di dalam buku ini. Dan kita akan memiliki pengharapan sejati bagi semua orang. Jadi kita semua akan memiliki pengharapan, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada orang yang letih. Dan juga buku ini menyuguhkan kepada kita satu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Jadi semua kita yang membaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, lalu bersinar, menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Jadi sangat menarik pada saat kita akan membahas atau belajar dari buku ini, karena kita akan mendapat petunjuk yang baru tentang hidup lebih dekat dengan Tuhan. Jadi pelajaran kita kali ini saya ambil dari halaman 100 dengan judul Kedatangan Tuhan adalah Pengharapanku. Kita boleh mengambil Alkitab kita bersama-sama untuk membuka di dalam Amsal 10 ayat 28 yang berbunyi, harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Bacaannya, kedatangan Tuhan telah menjadi pengharapan pengikut-pengikutnya yang benar sepanjang zaman. Janji perpisahan juru selamat di Bukit Zaitun bahwa ia akan datang kembali menerangi hari depan murid-muridnya, memenuhi hati mereka dengan sukacita dan pengharapan yang tidak bisa dihilangkan oleh kedukaan atau diredupkan oleh pencobaan. Di tengah-tengah penderitaan dan penganiayaan, kembalinya Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus adalah pengharapan yang bahagia. Alfa Omega Jilid 8 halaman 316. Baik, pelajaran kita kali ini memberikan kita pelajaran bahwa kedatangan Tuhan adalah harapan kita semua. Jadi kita semua pasti ingin supaya pada saat Tuhan datang kembali, kita dapat hidup dengannya. Itu adalah harapan orang-orang percaya. Jadi semua orang percaya berharap bahwa dia akan hidup bersama dengan Tuhan. Jadi orang yang menaruh harapannya kepada hal yang benar, maka dia akan mendapatkan sukacita yang datangnya dari Tuhan. Tetapi orang yang menaruh harapannya kepada hal yang duniawi atau hal yang fasik, maka akan menjadi sia-sia dan kekecewaan itu akan timbul. Jadi sesuatu yang kita harapkan harus berdasarkan kebenaran yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita. Karena pada saat kita berharap pada kebenaran, maka kita akan mendapatkan sukacita. Tetapi kalau kita berharap kepada keinginan atau kepada apa yang dunia inginkan, maka kita akan mendapatkan sia-sia adanya. Karena kita tidak mendapatkan sukacita yang diberikan oleh dunia, tetapi kita akan mendapatkan kesengsaraan yang datangnya dari dunia atau dari diri kita sendiri yang kita serahkan hidup kita kepada dunia. Jadi kedatangan Tuhan ini menjadi pengharapan untuk semua pengikutnya sepanjang zaman. Jadi orang yang benar, orang yang percaya kepada Tuhan, ketahui bahwa harapan mereka adalah pada saat kedatangan Tuhan mereka harus diselamatkan. Jadi mungkin ini adalah kerinduan atau harapan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi pada saat Tuhan berpisah atau pada saat perpisahan kita dengan Juru Selamat di Bukit Zaitun, dia mengatakan bahwa ia akan datang kembali, atau dia memberikan kita satu janji bahwa Tuhan akan datang kembali untuk menerangi hari depan kita yang sebagai murid-muridnya, terus memenuhi hati dengan sukacita dan pengharapan yang tidak bisa dihilangkan oleh kedukaan. Jadi pada saat kita berpisah dengan Tuhan, mungkin kita merasa sedih, tetapi Tuhan memberikan janji bahwa dia akan kembali lagi dengan
satu terang yang ajaib yang akan dia berikan kepada kehidupan kita, sehingga dapat membuat hati kita sukacita. Lalu kita menaruh harapan kita kepada Dia, sehingga harapan itu tidak bisa hilang oleh kedukaan yang ada di sekeliling kita ataupun diredupkan oleh pencobaan. Mungkin pencobaan itu akan datang terus menerus. Kita akan diuji untuk kita bertumbuh setiap hari dekat kepada Tuhan. Karena ujian itu akan membuat kita untuk lebih kuat untuk bisa menjadi orang yang sempurna. Seperti contohnya pisau, pada saat dibentuk menjadi tajam, maka dia harus dibakar, dipukul dengan besi, lalu ditajamkan lagi, sehingga lama kelamaan pisau itu akan tajam. Begitupun kehidupan kita. Kalau kita ingin supaya hidup kita dipenuhi oleh kebenaran, maka kita harus memiliki pencobaan dalam hidup kita. Karena cobaan itu adalah satu cara bagaimana kita akan bertumbuh. Tetapi kalau kita tidak mendapatkan pencobaan, atau kita tidak dapatkan godaan dari diri kita ataupun dari dunia, maka kita tidak bisa untuk bertumbuh. Jadi tengah-tengah penderitaan kita di dunia ini atau penganiayaan yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin yang kita rasakan, jadi harapan kita adalah kembalinya Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus adalah pengharapan yang bahagia. Jadi semua orang ingin supaya mendapatkan kebahagiaan itu. Sebab itu kebahagiaan itu hanya datang dari Juru Selamat kita Yesus Kristus pada saat kita menaruh harapan kita kepada Dia. Karena harapan kita akan berbuah sukacita pada saat kita serahkan kepada Juru Selamat. Sejak pasangan yang pertama melangkah meninggalkan Taman Eden, anak-anak yang beriman telah menunggu kedatangan yang dijanjikan untuk menghancurkan kuasa yang merusak itu dan untuk membawa mereka kembali ke Taman Eden yang hilang. Alfa Omega Jilid 8 halaman 313. Baik, sangat menarik ya di sini. Pada saat Adam dan Hawa melangkah untuk meninggalkan Taman Eden karena mereka sudah melakukan kesalahan, maka kita sebagai anak-anak yang beriman atau orang yang percaya kepada Tuhan sangat menanti akan janji itu untuk segera digenapi, untuk menghancurkan kuasa yang merusak akan tingkah laku manusia, pikiran manusia pada saat Adam dan Hawa ada di Taman Eden. Jadi kita semua ingin supaya Tuhan datang untuk menghancurkan si jahat yang sudah membuang kita keluar dari Taman Eden, untuk kita bisa kembali lagi masuk kepada Taman Eden yang sudah hilang. Jadi kerinduan kita adalah kita masuk ke tempat yang dimana Tuhan sudah sediakan. Mungkin kerinduan kita sama seperti yang dikatakan di sini, karena kita percaya bahwa pada saat Tuhan datang, Tuhan akan menghancurkan apa yang sudah merusak akan tabiat kita. Sehingga pada saat tabiat kita dirubah, maka kita akan kembali untuk mendapatkan tabiat yang baru. Lalu kita lebih mengenal Tuhan. Lalu kita ingin supaya kembali masuk kepada taman yang telah lama hilang itu. Jadi kerinduan kita mungkin semua sama. Kita mau untuk menikmati taman yang Tuhan sediakan untuk kehidupan kita. Karena taman itu adalah tempat terindah untuk kita menikmati alunan-alunan atau bunyi-bunyian yang kita tidak pernah dengar. Karena di sana kita akan mendengarkan bunyi-bunyi yang sangat merdu, dari kicauan burung, dari mungkin dari banyak hal yang kita akan rasakan di sana. Tetapi di sini dikatakan bahwa kehidupan kita harus sepenuhnya dulu dekat dengan Tuhan. Maka pada saat kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan mendapatkan satu harapan untuk kembali ke taman yang Tuhan sudah sediakan pada zaman dahulu. Untuk tinggal selama-lamanya di rumah yang diberkati ini, untuk menanggung dalam jiwa, tubuh, dan roh, bukan jejak gelap dosa dan kutukan, tetapi keserupaan sempurna terhadap pencipta kita. Dan selama berabad-abad untuk maju dalam kebijaksanaan, dalam pengetahuan, dan dalam kekudusan, selalu menjelajahi bidang pemikiran baru, selalu menemukan keajaiban dan kemuliaan baru, terus meningkat
dalam kapasitas untuk mengenal dan menikmati dan mengasihi dan mengetahui bahwa masih ada di luar kita sukacita dan kasih dan kebijaksanaan yang tak terbatas. Begitulah tujuan yang ditunjukkan oleh pengharapan orang Kristen. Counsel to Parents, Teacher, and Student, halaman 55. Baik, di akhir pelajaran kita sangat menarik ya. Jadi untuk kita tinggal di rumah yang sudah diberkati oleh Tuhan, maka kita akan menanggung dalam jiwa, tubuh, dan roh, bukan jejak gelap dosa dan kutukan, tetapi keserupaan sempurna terhadap pencipta. Jadi kalau kita ingin tinggal di dalam rumah yang sudah diberkati oleh Tuhan, maka kita harus menanggung di dalam jiwa kita, di dalam tubuh kita, dan di dalam roh kita harus sudah ada pencipta yang sudah tinggal dalam kehidupan kita. Karena pada saat kita masuk kepada rumah yang sudah diberkati, maka kita harus sudah bisa sempurna terhadap pencipta kita. Jadi sangat menarik ya. Kita harus berabad-abad maju dalam kebijaksanaan untuk kita serupa sempurna dengan pencipta kita dalam pengetahuan, dalam kekudusan, selama menjelajahi bidang pemikiran baru, selama menemukan keajaiban dan kemuliaan baru, terus meringkat dalam kapasitas untuk mengenal dan menikmati dan mengasihi dan mengetahui bahwa masih ada di luar kita sukacita dan kasih kebijaksanaan yang tak terbatas. Jadi kasih Tuhan itu tak terbatas dalam kehidupan kita. Pada saat kita ingin tinggal bersama dengan Dia, maka kita akan diberikan hal-hal yang baru melalui pikiran kita, melalui pengetahuan kita. Maka kita akan maju dalam kebijaksanaan, kita akan maju dalam kekudusan, serta pemikiran kita akan menjadi baru pada saat kita ingin untuk tinggal di tempat yang sudah diberkati. Lalu kita akan menemukan keajaiban yang baru yang akan Tuhan tunjukkan kepada kita. Dan semuanya itu akan meningkat dalam kapasitas untuk mengenal dan menikmati dan mengasihi kepada pencipta kita. Dan saat itu juga kita akan mengetahui bahwa masih banyak sukacita dan kasih yang ada di luar kita, yang bijaksana dan juga yang tak terbatas yang Tuhan berikan. Jadi tujuan yang Tuhan berikan kepada orang Kristen adalah memiliki pengharapan untuk percaya kepada Dia. Karena pada saat mereka percaya kepada Dia, kedatangannya akan semakin dekat. Karena harapan itu yang membuat keyakinan semua orang percaya untuk mempercepat akan kedatangannya. Tetapi keraguan kita sekarang ini yang membuat kehidupan kita untuk memperlambat akan kedatangan Tuhan. Padahal kita sudah menaruh harapan untuk kedatangannya, tetapi karena belum bersedia kita untuk menghadapi kedatangannya, sehingga kita sendiri masih belum siap untuk mempercepat akan kedatangannya melalui harapan kita. Tetapi harapan kita adalah akan menjadi sukacita kalau kita harapkan dengan sungguh-sungguh untuk percaya bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Lalu kita harus bekerja lebih giat untuk membuat hidup kita menjadi serupa sempurna dengan pencipta kita yang membawa kita untuk tinggal di tempat yang Dia sudah berkati. Jadi semua orang ingin untuk masuk ke tempat yang Tuhan sudah berkati. Apakah saudara dan saya ingin untuk masuk ke tempat yang sudah diberkati oleh Tuhan? Mungkin itu adalah harapan dari diri kita masing-masing. Jadi jawabannya akan kita jawab di dalam hati kita masing-masing, harapan yang kita sudah harapkan selama ini. Jadi mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.